Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, yang kami hormati, pimpinan SMP Khadijah, segenap bapak, ibu, guru, dan karyawan SMP Khadijah yang kami hormati, para wali murid yang kami hormati, dan siswa-siswi SMP Khadijah yang selalu kami banggakan dan insya Allah selalu kami doakan kesuksesannya, dan para pemirsa channel YouTube SMP Khadijah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah secara online dalam ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Di kesempatan ini, sebelum itu marilah kita awali dengan tawasul bil Fatihah. Semoga apa yang nantinya kita bahas dan kita pelajari bersama senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keterangan yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Wal awliya wa syuhada wa shalihin wa ulama al musannifin jamil malaikatul muqarrabin wa sultan awliya syekh Abdul Qadir Jilan. Malahul jami masyayikhina wa asatitina wa sadatina wa muallimina wa muallimatina wa amamina wa ammatina wa khalatina. Malah hadrati ruhi muassisi hadhil muassasah Khadijah Syekh Haji Abdul Wahab Rahim. Thumma khususna hadrati ruhi sahibi hadzal kitab Syekh Azhar Nujir ta'ala nafa'ana bihi. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitab kita dengan baca basmalah ya, jangan lupa. Halaman 47, lanjutan dari materi ngaji kitab Ta'limul Muta'allim yang lalu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhlaqudz dzamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaqi. Wal akhlaqudz dzamimatu, akhlak budi pekerti yang tercela, tu'rafu itu bisa dikenali, bisa diketahui, fi kitabil akhlaqi, di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang akhlak. Kitab akhlak banyak, kitab akhlak ya, akhlak lil banin, lil banat, dan kitab-kitab akhlak yang lain. Taisirul Khalaq. Wa kitabuna hadza, dan kitab saya ini, kitab Ta'limul Muta'allim, kata Imam Az-Zarnuji, Asy-Syaikh Az-Zarnuji, la yahtamilu bayanaha, la yahtamilu tidak mencakup, bayanaha penjelasannya, penjelasan dari akhlak yang dzamimah tadi, yang tercela, khususan anit takabburi, khususan anit takaburi. Beliau mewanti-wanti, memperingatkan kepada kita
khususnya untuk menjauhi. Ya, ini bisa kembali ke Ayyah Tariza yang lalu, materi yang kemarin, Ayyah Tariza anil akhlaqid damimah itu. Khususan anit takaburi, khususnya seorang talibul ilmi diingatkan untuk menghindari sifat takabur. Apa sifat takabur itu? Sombong, menyombongkan diri. Ya. Jadi benar-benar kita waspada terhadap sifat yang satu ini, yaitu sikap takabur atau sifat takabur, sombong. Kenapa demikian? Wa ma'at takaburi la yuhsalul ilmu. Ya. Bisa dibaca la yuhsalul ilmu, bisa dibaca la yahsulul ilma. Kalau kita baca la yuhsalul ilmu, maka passive voice di. Wa ma'at takaburi, dan beserta sikap atau sifat takabur, sombong, la yuhsalul ilmu, itu tidak akan bisa diperoleh ilmu. Jadi ilmu itu tidak bisa diperoleh gara-gara ada di dalam diri seseorang itu sifat sombong. Maka dari itu, anak-anakku, siswa-siswi SMP Khadijah rahimakumullah, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari yang namanya takabur, sifat sombong, agar nantinya kita tidak termasuk orang yang rugi, ya, karena kita tidak bisa belajar dengan baik, kita tidak bisa memperoleh ilmu gara-gara sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Qila, dikatakan dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Al-ilmu, ilmu, harbun itu menjadi musuh, lil muta'ali, bagi orang yang sombong, orang yang merasa dirinya itu mulia, orang yang merasa dirinya itu besar, orang yang merasa pintar dan lain seterusnya. Kasaili harbun lil makanil ali, diibaratkan seperti air banjir yang menjadi musuh, ya, bagi tempat yang tinggi. Jadi banjir itu, banjir terjadi, ya, tidak akan dia, ya, banjir itu tidak akan bisa mencapai daerah-daerah yang tinggi, dataran tinggi atau gunung, tidak bisa mencapai itu. Ya, ada pengecualian. Kalau banjirnya memang adalah banjir yang luar biasa, memang ditakdirkan oleh Allah, sebagaimana banjir pada waktu zamannya Nabi Nuh, ya, itu bisa mencapai. Ya, maksud di sini adalah banjir secara umum, secara normal itu dia tidak akan bisa mencapai apa? Tempat yang tinggi. Lah, begitu juga ilmu, ya. Ilmu itu menjadi musuh. Artinya ilmu tidak akan bisa diperoleh bagi orang yang di dalam dirinya ada sifat sombong, yang namanya musuh. Berarti gak wawo belas, gak ada kata sahabat di sana, musuh, ya. Berlawanan satu sama lain, kontra. Wakilah, dan dikatakan di dalam syair lagi, bijatin la bijitin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin fakam abdin yakumu maqama hurrin
wa kam khurrin yakumu maqama abdin bijaddin, dengan nasib baik atau keberuntungan, la bijiddin, tidak dengan kesungguhan, kullu mujdin, setiap kemuliaan itu diperoleh. Nah ini kalau memaknai ya dari belakang dulu, kullu majdin gitu. Setiap kemuliaan ini ada pemberitahuan, setiap kemuliaan itu ternyata diperoleh hanya dengan nunggu keberuntungan saja, nunggu nasib yang baik. La bijiddin, tanpa dihasilkan atau tanpa diusahakan, tanpa diperoleh dengan kerja keras atau kesungguhan yang nyata. Ini pemberitahuan, ada yang seperti itu. Lah, dilanjutkan di dalam syair berikutnya, fahal jadun bila jiddin bimujdin. Maka apakah bisa hanya dengan jadun, kalau dengan diharokati fathah itu artinya nasib baik. Kalau diharokati kasroh jimnya itu artinya kesungguhan, temenan, bersungguh-sungguh. Lah, di sini ini namanya istifham ingkari, pertanyaan yang mengingkari dari kalimat sebelumnya. Artinya bagaimana? Fahal jadun bila jiddin bimujdin. Maka apakah bisa hanya dengan keberuntungan atau nasib baik itu bisa memperoleh kemuliaan bila jiddin, tanpa adanya kesungguhan dalam memperoleh kemuliaan itu? Ya nggak bisa, maksudnya ngono. Maksudnya nggak bisa kita memperoleh kemuliaan itu hanya dengan menunggu keberuntungan atau nasib baik saja, tapi harus melalui usaha yang nyata, yang sungguh-sungguh. Ketika kita kepingin menjadi orang yang pinter, misalnya faham ilmu pengetahuan, ahli ilmu, maka kita ya harus berusaha keras. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak hanya menunggu nasib baik kita saja. Oh, golek cedek nangone guru nanti akan pinter-pinter dewe, gak usah belajar wis, saya dekat dengan. Nah, misalnya begitu. Ya bukan, kita tidak boleh mengandalkan nasib baik saja, tapi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dilanjutkan, fakam abdin yakumu maqama khurrin, betapa banyak ya, banyak juga seorang hamba yang derajatnya itu seperti orang merdeka. Ini baik ya, bisa jadi diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara kelakuan baik yang mereka lakukan. Jadi hamba itu bisa menjadi derajatnya lebih tinggi ya daripada orang yang merdeka gara-gara akhlaknya baik ya, perbuatannya baik. Wa kam hurrin yakumu maqama abdin, dan banyak juga orang merdeka yang derajatnya itu seperti budak. Ini berarti hina orangnya ya. Hina kenapa? Ya karena akhlaknya yang jelek, perbuatannya yang buruk ya. Sehingga Allah mentakdirkan atau menjadikan orang merdeka itu seperti hamba, artinya hina loh. Maka dari itu anak-anak dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bisa diambil kesimpulan dari ngaji kitab Ta'limul Muta'allim pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita diwanti-wanti, diperingatkan oleh Kiai Musannif agar benar-benar menjauhi sifat sombong, takabur. Karena apa? Karena ilmu tidak akan bisa kita peroleh ketika ada di dalam diri kita ini adalah sifat sombong. Kemudian yang kedua adalah
tentang kesungguhan, bagaimana caranya kita bersungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang kita cita-citakan, ya, insya Allah nanti akan hasil. Jadi jangan menunggu keberuntungan, jangan menunggu nasib baik saja, tapi kita harus mengusahakannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang biasa bisa menjadi luar biasa gara-gara akhlak mulianya atau kebaikan yang dia lakukan. Orang yang luar biasa itu bisa berubah menjadi biasa atau bahkan hina gara-gara perbuatan jelek yang mereka lakukan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan wasi'an wa halan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu iyyana inda ihtiyajina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.